Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahmat, NIM 1040117126, jurusan Ilmu Hukum. Jadi di sini saya akan sedikit mendeskripsikan atau menjabarkan terkait mengenai skripsi saya yang menjadi faktor atau salah satu menjadi persyaratan untuk maju ujian munakasah atau ujian tutup. Jadi skripsi saya itu berjudul tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. Istadi kasus putusannya itu bernomor 116 garing Pitsus TPK garing 2019 garing PN Makassar. Nah, sedangkan yang melatar belakangi sehingga skripsi saya itu ada, bahwa kita ketahui bersama bahwa negara kesatuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar itu ditegaskan bahwa negara Indonesia itu tidak semerta-merta atau tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tapi melainkan berdasarkan atas hukum. Artinya Indonesia itu diatur dalam hukum yang berlaku. Ya, sampai hari ini polemik yang menjadi problem besar terhadap negara kita itu salah satunya adalah persoalan tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini ya tidak menutup kemungkinan pelakunya bisa dirasakan bagi kaum elit. Nah, secara gamblamnya itu bahwa tindak pidana korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, selama ini korupsi menjadi salah satu tindakan yang sampai hari ini banyak merugikan bagi masyarakat maupun negara. Makanya sampai hari ini tindak pidana korupsi adalah menjadi salah satu permasalahan besar bagi negara. Nah, mengacu dari pembahasan dana bantuan sosial itu diatur dalam peraturan Permendagri, yang dimana secara rincinya itu diatur di dalam Permendagri nomor 32 tahun 2011, persoalan tentang dana bantuan sosial dan hibah. Kalau kalau kita memakai perspektif Islam, itu juga sangat dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan tentang dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Artinya secara pandangan negara pun tindak pidana korupsi itu sangat tidak bisa dimaafkan. Kalau kita tarik dalam perspektif Islam, itu juga tidak ada pembenaran mengenai tindak pidana korupsi. Makanya dari latar belakang inilah timbullah rumusan masalah yang saya angkat itu terkait mengenai yang pertama adalah bagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan pelaku pidana korupsi dana bantuan sosial. Yang kedua mengenai bagaimana penerapan hukum majelis hakim dalam putusan kasus korupsi. Nah, saya langsung masuk dalam persoalan pembahasan mengenai rumusan masalah saya. Nah, perlu juga diketahui bahwa kasus yang saya angkat ini itu terjadi di Pangkep, dan pelakunya itu adalah kepala desa. Jadi rumusan pertama yang saya bahas itu persoalan implementasi penerapan hukum. Nah, sedangkan mengacu dari implementasi penerapan hukum, bahwa kita ketahui bersama bahwa persoalan tindak pidana korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Ada beberapa pasal sih yang menjelaskan bahwa seharusnya ya. Nah, sedangkan penerapan hukumnya itu mengacu dari undang-undang yang berlaku, bahwa di dalam putusannya itu menjelaskan bahwa penuntut umum itu diberikan dakwaan kumulatif, yang dimana menyatakan terdakwa Armin
sarjana ekonomi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, yang dimana pasalnya itu menjelaskan di dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi di mana implementasinya itu yang diputuskan oleh hakim, dia memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Armin Syahnur sarjana ekonomi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta dengan ketentuan apabila tindak pidana denda tersebut tidak dibayar, terdakwa diganti dengan pidana dengan kurungan selama 1 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Jadi terkait rumusan masalah pertama, persoalan implementasinya bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu dihukum sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan rumusan masalah kedua mengenai pertimbangan majelis hakim mengenai kasus tindak pidana korupsi, yang dimana pertimbangan hakim yang pertama itu mengacu dari dakwaan alternatif dari penuntut umum. Dakwaan alternatif yang pertama itu perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021, yang dimana tentang perubahan atas Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, pertimbangannya yang kedua adalah perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 11 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini mana di dalam menimbang bahwa bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif ini tidak diatur secara tegas dan dalam ketentuan undang-undang, namun keberadaannya sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam prakteknya. Nah, kenapa menjadi pertimbangan hakim di dalam pasal 12 huruf E? Karena ada beberapa submaterial yang sudah dipenuhi oleh si pelaku. Yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara daerah. Yang kedua, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, secara melawan hukum dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Yang keempat, memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Nah, mungkin secara eksplisitnya seperti itu karena dibatasi oleh waktu. Nah, sedangkan kerugian yang dia akomodir itu sejumlah 220.640.000 rupiah. Nah, tindakan yang dilakukan ini merupakan tindakan redistribusi tanah, yang dimana redistribusi tanah ini terjadi di Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Nah, yang terakhir itu persoalan mengenai implikasi penelitian. Nah, implikasi penelitian yang saya tuangkan di dalam skripsi saya, yang dimana pertama, hendaknya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang dapat memberikan dampak luas dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Akibatnya terhambatnya pembangunan nasional, sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa demi menciptakan efek jerah terhadap para koruptor. Yang kedua, sebaiknya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, peradilan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi dan senantiasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kita mampu mengatasi sejak dini persoalan tindak pidana korupsi ini. Nah, mungkin itu saja penjabaran singkat mengenai judul saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.